Ya, selamat datang lagi di video berburu beasiswa ke luar negeri untuk mahasiswa. Video ini merupakan video ketiga, jadi buat teman-teman yang belum nonton bagian kedua dan bagian pertama, bisa klik aja link videonya ada di deskripsi. Nah, di bagian 3 ini kita akan bahas persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan kalau kita mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Nah, di sini gue mau ngasih tahu untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri ini ada dua prinsip, sebenarnya sama aja sih, satu prinsip yang harus kita pegang bahwa kalau kata orang Jawa itu jer basuki mowo bowo, atau kalau bahasa Inggris itu there is no such a free lunch. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu atau kita ingin sukses, itu ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Nah, pengorbanannya itu bisa waktu, bisa biaya, bisa hal yang lainnya. Jadi, eh, untuk dapat sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Jadi, teman-teman nggak bisa tuh apa tiba-tiba mau dapat sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu ya. Oke, untuk berikutnya gue akan ngasih tips dan catatan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah gue punya tips apa untuk nanti apa hal-hal atau dokumen atau sesuatu yang akan kita bahas nanti itu agar teman-teman itu selalu mempersiapkan hard copy dan juga soft copy-nya. Karena biasanya deadline pendaftaran beasiswa itu benar-benar sangat sebentar. Ada yang bahkan cuma 1 bulan, ada yang cuma 2 minggu, ada yang cuma 1 minggu. Nah, ini semua tergantung teman-teman. Karena mungkin deadline programnya ini 1 bulan. Cuman kita baru tahu ada program tersebut saat deadline-nya tinggal 1 minggu lagi. Nah, jadi supaya teman-teman uh, bisa daftar, teman-teman harus sudah punya dokumen-dokumen yang sekiranya mungkin diperlukan itu jauh-jauh hari. Jadi ketika teman-teman baru tahu ada program tersebut dan deadline-nya tinggal seminggu lagi, teman-teman bisa tetap daftar karena sudah persiapan. Jadi teman-teman bisa mencoba lebih banyak beasiswa. Oke, terus gue mau ngasih catatan juga apa yang gue akan kita bahas selanjutnya ini hanya berdasarkan pengalaman gue dan biasanya berkas-berkas ini yang diminta, tapi biasanya setiap program punya ketentuan tertentu. Maksudnya adalah ada program yang minta berkas ini tapi di program lain enggak. Jadi ini hanya sebagai referensi, tapi juga menurut gue cukup berguna untuk teman-teman persiapkan sedini mungkin ya. Karena kita nggak tahu kapan program beasiswa itu ada atau dibuka. Itu kadang-kadang kita ketinggalan informasi dan ya tadi kita baru tahu pas deadline-nya udah mepet. Nah, yang pertama adalah paspor. Kalau ini menurut gue pasti sih. Karena ya kita nggak akan bisa keluar negeri kalau kita nggak punya paspor ya. Nah, tapi untuk proses pendaftaran beasiswanya ada yang uh, harus punya paspor saat mendaftar, ada juga yang boleh uh, bikin paspornya nanti kalau sudah dinyatakan diterima. Tapi biasanya juga uh, jeda waktu antara pengumuman diterima sama jeda waktu keberangkat tuh biasanya nggak banyak juga. Dan bikin paspor itu butuh waktu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau buat teman-teman yang belum punya paspor, segera membuat paspor aja gitu. Karena bikin paspor itu ada waktunya ya, maksudnya nggak langsung jadi gitu. Terus yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Nah, kalau tes bahasa Inggris ini ya itu tergantung dari programnya. Ada yang minta, ada yang enggak. Nah,
Kalau kita cari-cari informasi, biasanya kan ada 3 jenis tes tuh. Ada TOEFL, IELTS, sama TOEIC. Nah, buat teman-teman ini harus tahu nih bedanya apa dan gimana cara dapetin hasil tesnya dan berapa sih skor rata-rata yang perlu kita raih dalam tes tersebut. Nah, jadi sebaiknya teman-teman cari tahu informasi ini dan tentukan target, kemudian teman-teman segera belajar agar target skor tersebut bisa dicapai. Terus kalau sudah yakin, teman-teman segera ambil tesnya karena ketika proses pendaftaran hingga waktu tesnya itu ada prosesnya juga, nggak langsung kita daftar sekarang besok langsung tes, tapi ada waktu-waktunya. Terus setelah kita udah tes juga, untuk dapetin sertifikatnya juga ada waktunya lagi, nggak langsung apa misalnya hari ini tes besok langsung keluar karena ada prosesnya juga. Nah, ini sebaiknya untuk hasil tes bahasa Inggris ini kalau bisa teman-teman udah punya nih dari awal. Nah, buat teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris, ya teman-teman belajar karena uh, ini biasanya banyak diminta untuk ikut program beasiswa. Uh, Sekedar berbagi cerita aja, gue juga dulu nggak bisa bahasa Inggris. Nilai UN bahasa Inggris gue waktu SMA kalau nggak salah 60 gitu, 60 atau 50 atau 70 ya, pokoknya kecil banget lah. Terus waktu di tingkat 1, uh, gue nggak biasa tuh baca berita bahasa Inggris atau baca buku kuliah bahasa Inggris tuh gue nggak biasa banget, tapi gue coba belajar dan akhirnya untungnya waktu itu gue bisa bahasa Inggris juga akhirnya. Jadi teman-teman kalau belum bisa bahasa Inggris langsung segera belajar supaya teman-teman bisa punya hasil tes bahasa Inggris yang nantinya bisa digunakan untuk daftar beasiswa. Oke, yang kedua selanjutnya ini ada yang namanya transkrip akademik. Nah, ini biasanya uh, transkrip akademik yang diminta itu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tips dari gue adalah setiap teman-teman masuk semester baru, teman-teman langsung minta aja transkrip dalam bahasa Inggris. Lalu teman-teman siapin juga transkripnya yang udah difotokop, udah difotokopi sama udah dicap, sama udah di-scan. Jadi kalau ada program apa, teman-teman tinggal nyerahin aja, nggak perlu ngurus-ngurus lagi. Nah, karena uh, terkadang bikin transkrip itu kan nggak langsung jadi juga ya. Harus minta ke TU dulu, ada prosesnya dulu. Nah, jadi sebaiknya setiap awal semester teman-teman minta transkrip aja yang bahasa Inggris ke TU teman-teman. Terus, nah ada juga yang namanya surat rekomendasi. Nah, jadi kalau surat rekomendasi adalah surat yang berasal dari orang lain yang merekomendasikan kita untuk ikut dalam suatu program. Nah, surat ini biasanya bisa diperoleh dari dosen wali atau dosen pembimbing atau dosen yang kita kenal. Atau dosen yang kenal sama kita. Nah, semuanya ini tergantung dari persyaratan program yang diikuti karena ada juga program yang harus menyertakan surat rekomendasi tetapi dari tokoh masyarakat yang bukan dosen. Nah, jadi kalau untuk surat rekomendasi ini kita nggak bisa eh, minta setiap saat ya, maksudnya ya kita minta saat kita butuh mau daftar. Nah, jadi apa yang bisa kita persiapkan untuk surat rekomendasi ini adalah teman-teman itu menjalin relasi yang baik dengan uh, dosen wali atau dosen pembimbing atau dosen yang kenal kita atau tokoh masyarakat supaya kalau suatu saat nanti ada program beasiswa yang buka dan butuh surat rekomendasi, kita bisa minta surat rekomendasi ke mereka. Nah, jadi
uh, kalau kita udah punya relasi yang baik kan pasti uh, kitanya juga enak untuk minta surat rekomendasi. Nah, untuk bentuk surat rekomendasinya juga macam-macam. Ada yang formatnya dikasih dari program beasiswanya, ada yang harus kita bikin sendiri, ada yang apa harus misalnya kita bikinkan outline-nya nanti sama dosen atau tokoh masyarakat itu yang mengisikan. Itu macam-macam, itu sesuai uh, persyaratan programnya aja. Nah, terus ada yang biasanya kita perlu membuat sebuah esai. Nah, biasanya esainya ini harus bahasa Inggris. Nah, untuk topik esai yang kita tulis ini macam-macam. Contohnya, misalnya alasan kenapa kita ikut program tersebut, motivasi kita apa yang ingin kita dapatkan, dan lain sebagainya. Bisa juga kayak menceritakan pengalaman yang relevan dengan program tersebut. Misalnya programnya tentang apa istilahnya inklusif, tentang inklusif. Artinya maksudnya bagaimana kita membuat suatu misalnya kegiatan atau program atau apapun yang semua orang tuh bisa ikut. Nah, itu misalnya teman-teman punya pengalaman misalnya membantu sekolah luar biasa membuatkan misalnya bel khusus untuk orang-orang yang misalnya tidak bisa mendengar, jadinya belnya bentuknya visual atau yang lainnya lah. Jadi biasanya ada juga yang meminta esai seperti itu ya. Atau juga misalnya programnya tentang uh, pengentasan misalnya programnya tentang kebersihan atau go green atau sustainable city atau uh, tentang sampah gitu. Nah, itu kalau teman-teman punya pengalaman di bidang itu, misalnya pernah bikin bank sampah, pernah bikin program uh, apa mungut sampah terus mendaur ulang. Nah, itu bisa juga dijadikan esai. Nah, terus misalnya ada juga yang minta kayak apa sih yang akan kita lakukan saat program itu berlangsung dan setelahnya. Jadi misalnya teman-teman kalau udah ikut program itu akan memberikan dampak ke masyarakat tuh kayak gimana. Misalnya teman-teman akan terus melanjutkan kegiatan sosial teman-teman yang udah dibangun dan memperbaikinya dari ilmu-ilmu yang sudah didapat saat ikut program, atau misalnya teman-teman bikin gerakan baru atau yang lainnya. Nah, atau juga biasanya juga ada tentang topik yang mengenai program tersebut. Soalnya temanya tentang sustainable economic development. Nah, mungkin teman-teman bisa nulis kayak misalnya sustainable economic development itu menurut teman-teman seperti apa? Terus gimana syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya sustainable economic development itu tercapai? Apa aja sih tantangannya dan kenapa itu penting? Nah, bisa juga tuh kayak gitu jadi esai. Nah, untuk tipsnya, teman-teman itu bisa pakai aplikasi Grammarly untuk bantu memperbaiki grammarnya. Jadi setelah teman-teman nulis, teman-teman bisa pakai bantu aplikasi ini untuk cek-cek grammarnya atau misalnya typonya. Nah, dan menurut saya bagian yang cukup sulit itu di sini di bagian esai karena yang pertama itu esainya bahasa Inggris dan yang kedua biasanya panjangnya ini ada yang ditentukan sama programnya, misalnya minimal 300 kata, minimal 1000 kata, dan lain sebagainya. Dan untuk menulis ini kan maksudnya gak gampang ya. Kadang kita juga perlu ide dan lain sebagainya. Nah, tapi uh, menurut gua untuk esai ini kita nggak bisa mempersiapkan dari awal karena kita uh, bikin esai ini ya tergantung dari permintaan beasiswanya. Dia mintanya temanya tentang apa atau syaratnya apa itu kan baru kita tahu kalau kita mau daftar. Jadi mungkin teman-teman bisa
coba belajar menulis dalam bahasa Inggris dulu ya, untuk topik-topik yang umum, yang seperti yang disebutkan sebelumnya, sehingga mungkin kalau suatu saat program beasiswanya minta esai yang dengan topik tersebut, teman-teman udah punya, tinggal sedikit dimodifikasi. Kayak gitu ya. Oke, terus, nah, ada juga biasanya berkas-berkas lain yang diminta. Nah, itu ya tentu harus kita persiapkan, tapi ini juga relatif ya, maksudnya antar program beasiswa itu bisa beda-beda. Nah, jadi contohnya itu ada yang kita minta untuk mengirimkan video tentang diri kita, tentang diri sendiri. Misalnya video kita menjelaskan esai apa yang kita tulis, atau misalnya video kita menjelaskan tentang topik tertentu, atau misalnya video menjelaskan alasan kenapa sih pengen ikut program itu. Terus bisa juga ada yang minta surat keterangan sehat berbahasa Inggris. Nah, ini cukup menantang juga ya, maksudnya teman-teman juga harus tahu tempat yang bisa membuat surat keterangan sehat yang bahasa Inggris itu di mana aja kayak gitu. Terus bisa juga dia minta sertifikat-sertifikat yang mendukung, misalnya kalau emang beasiswanya untuk yang apa ada minta misalnya sertifikat lomba atau sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat yang lainnya, itu kadang bisa juga diminta sama si beasiswa. Oke, untuk video bagian ketiga ini cukup sampai sini. Di video selanjutnya, yang bagian keempat atau bagian terakhir, kita akan bahas tentang mendapatkan informasi beasiswa. Nah, menurut gue ini tahap yang paling krusial, karena terkadang kita itu bisa ketinggalan informasi gitu. Tiba-tiba, oh ada ya program kayak gini gitu, dan kita nggak tahu daftarnya itu kapan gitu. Nah, jadi ini menurut saya cukup challenging ya. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.